mahasiswa PPG PGSD Desa tahap 2 tahun 2020 akan mempersembahkan video pembelajaran sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kasih semangat belajar. Kasih. Ya, walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Ayo tunjukkan semangatnya. Ayo semangat ya. Senyum dulu, senyum supaya semangat. Terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi anak untuk belajar di rumah. Dalam masa pandemi ini kita harus bekerja sama supaya pembelajaran kita berhasil. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mengabsen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Iya, masuk semua ya. Mas Rehan, halo? Ibu. Tolong rambutnya dirapikan, itu rambutnya agak berantakan itu ya. Ayo rambutnya dirapikan. Nah, ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Tolong dipimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Iya, Mbak Sasa. Coba Mbak Sasa dipimpin doa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Okay? Nah, anak-anak sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelum menyanyi, sikap sempurna ya. Sikap sempurna, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda untuk Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, kita buat kesepakatan dulu sebelum pembelajaran ini, ya. Kita buat kesepakatan ketika pembelajaran berlangsung, kalian harus memperhatikan. Ya, kalian harus memperhatikan, tidak boleh berbicara. Oke. Nanti yang aktif, yang bisa menjawab, Ibu kasih hadiah nanti ya. Bisa kita mulai? Bisa. Nah, coba perhatikan anak-anak. Pada layar kalian ada gambar apa itu? Ada anak jatuh dan Ya, itu ada gambar anak yang sedang jatuh. Misalnya ke sekolah, temanmu ada yang jatuh dari sepeda. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Menolongnya. Ya. Ya, kita harus menolongnya. Nah, menolong orang lain, ya, itu adalah perbuatan yang mencerminkan anak pahlawan. Iya, itu salah satu contoh juga kepahlawanan. Kepahlawanan.
Pintar sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, gambaran 1. Tujuan belajar kita hari ini, setelah kamu mengamati gambar dan video yang ada dalam PPT yang Ibu share nanti, kalian bisa menyebutkan informasi tentang sikap pahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah kita ketahui dan yang ingin kita ketahui lebih lanjut dengan benar. Yang kedua, setelah berdiri melalui voice note, kalian mampu mengomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan yang dimiliki oleh masa kerajaan Islam, serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan rinci. Dan yang ketiga nanti, video percobaan dengan berbagai jenis cermin, ya, kalian bisa menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungan penglihatan dengan benar. Nah, itu anak-anak tujuan kita hari ini, ya. Iya, Bu. Semangat. Ya, tetap harus semangat. Pintar sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita lakukan sama-sama ya. Oke, ayo. Tepuk semangat. Pintar ya. Nah, anak-anak, Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ya, kira-kira siapa pahlawan itu? Kapitan Patimura, Dewi Ternyata kalian sudah pintar sekali ya. Nah, sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Kira-kira apa? Sikap kepahlawanan yang mereka miliki apa kira-kira? berjuang melawan penjajah dan mengusir penjajah. Iya, pinter ya. Mereka sudah mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk berjuang melawan penjajah. Nah, ini ya. Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Nah, sikap kepahlawanan ini ya mempengaruhi para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Nah, coba melihat, menurut kamu arti pahlawan? Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Iya, benar sekali ya. Pahlawan tuh tadi benar kata temanmu, adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Ya. Apakah guru itu juga termasuk pahlawan? Ya. Guru juga berjuang untuk negara dengan cara bagaimana, anak-anak? Mendidik mengajari siswa-siswinya sehingga siswa-siswinya dapat menjadi pintar. Jadi termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu bisa. Nah, negara itu anak-anak mempunyai pahlawan nasional, ya, yang melakukan sesuatu dengan berani dan membanggakan. Kita mempunyai banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Nah, kemerdekaan yang kita nikmati saat ini itu tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan dari para pahlawan. Mereka berjuang mengorbankan apa saja anak-anak? Hartanya, jiwa dan raganya, nyawanya, ya, mereka mengorbankan nyawanya bertaruh untuk kemerdekaan yang kita nikmati saat ini, ya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap pengorbanan para pahlawan kita? Mengenang jasa para pahlawan. Pinter ya, kita bisa mengenang jasa para pahlawan kita. Dengan cara bagaimana? Menyimpan barang-barang yang masih ditinggalkan oleh pahlawan. Menyimpan barang-barang yang masih ditinggal oleh pahlawan, bisa menyimpannya di museum ini ya anak-anak ya. Nah, barang peninggalan para pahlawan itu disimpan di dalam museum.
pinter sekali. Ada lagi, kita bisa memperingati Hari Pahlawan. Kita bisa melakukan upacara bendera dengan sikap bagaimana? Ketika upacara bendera kita sikap sempurna, ya. Ketika mengheningkan cipta kita mendoakan Para pahlawan. para pahlawan, ya. Ya. Anak-anak, berikutnya Ibu mempunyai sebuah gambar. Kira-kira gambar apa itu di layar kamu? Di situ ada beberapa contoh pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Nah, sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Nah, coba perhatikan itu yang pertama. Ada gambar siapa anak-anak? Cut Pinter, ya. Cut Nyadin itu pahlawan dari mana? Dari Aceh. Dari Aceh. Yang memimpin melawan Belanda di Aceh, walaupun saat itu suaminya meninggal. Yang kedua ada gambar siapa, Nana? Pangeran Antasari. Dari Pangeran Antasari, berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya. Yang ketiga ada gambar pahlawan kita yaitu dari Pacitan Timur. Juga ada gambar Silat Kapare dari Papua, dan yang memakai serban ini adalah gambar Pangeran Diponegoro dari Diponegoro dari Yogyakarta. Yang keempat, Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika, Dewi Sardari Jawa Barat. Yang ini, gambar ini, ya. Selanjutnya Singamangaraja dari Sumatera Utara. Nah, itu anak-anak gambar pahlawan yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, sekarang lebih jelasnya lagi dan masih banyak lagi contoh pahlawan-pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kita simak video berikut agar kalian tahu perjuangan apa yang mereka lakukan. Coba perhatikan, jangan ramai sendiri, perhatikan layar kalian. Bisa melihat semua anak-anak? Bisa. Ya? Tidak akan terlepaskan dari perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Tampaknya gambarnya, ya? Penjajah dan Perhatikan. Disebut sebagai pahlawan nasional. Untuk ini 15 pahlawan nasional dikenal sebagai yang pertama yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tidak hanya tercatat sebagai panglima tentara dan Coba perhatikan. menjadi yang termuda dalam sejarah. Pada usia 31 tahun, Jenderal Sudirman sudah bergabung dalam para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu. Yang kedua yaitu Hasyim Asy'ari. Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi Islam di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang. Yang ketiga yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu tahun pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian akibat gugurnya ribuan serdadu Belanda. Yang keempat yaitu Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara telah berperan besar dalam pendidikan Indonesia.
Perburuan Taman Siswa adalah salah satu hasil jeripayahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja. Yang kelima yaitu Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam melawan kembali tentara Netherlands in the Civil Administrative atau Nica Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati. Dalam sejarah di Surabaya tersebut, hari ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang keenam yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut dengan Triumf Kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri. Yang ketujuh yaitu R.A. Kartini. Sebagai salah satu pahlawan wanita, Raden Ajeng Kartini telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan semasa hidupnya. Latar belakang bangsawan tidak lantas membuatnya tunduk kepada para penguasa dan nilai-nilai mereka yang konservatif. Malah, Kartini dinilai telah memelopori bangkitnya perempuan pribumi dengan pemikirannya yang lebih moderat. Yang kedelapan yaitu Kapiten Patimura. Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Patimura adalah pahlawan bangsa yang berperan sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku dengan tentara VOC Belanda. Dengan wibawa dan kepemimpinannya, Patimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, tepatnya Ternate dan Tidore, untuk menghadapi penjajah pada tahun 1817. Yang kesembilan yaitu Cut Nyak Dien, merupakan pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada masa Perang Aceh, Cut Nyak Dien ikut melakukan perlawanan dengan memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Kematian Ibrahim Lamara yang merupakan suami pertamanya dalam tersebut telah mengobarkan tekad dan semangat Cut Nyak Dien untuk menghentikan penjajahan Belanda. Yang ke-10 yaitu Raden Dewi Sartika. Satu lagi pahlawan perintis kemerdekaan wanita Indonesia. Pendidikan dan diterimanya sebagai keturunan Ningrat menginspirasi Raden Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak pendidikan kepada rakyat pribumi untuk membangun sekolah khusus wanita. Yang ke-11 yaitu Sultan Hasanuddin. Tolong diperhatikan ya. Dari timur. Hasanuddin adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Setelah naik tahta menjadi sultan dari kerajaan Goa, ia berupaya menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil Indonesia Timur dan memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada pihak Kompeni Belanda. Siapa yang menyanyi? Tolong perhatikan. Kemerdekaan Indonesia yang sering dilupakan jasanya. Beliau berperan besar dalam perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Belanda. Pemikirannya yang tertuang dalam berbagai tulisan telah menginspirasi Soekarno, Hatta, dan Syahrir, serta tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Yang ke-13 yaitu Martha Christina Tiahahu. Pahlawan nasional kemerdekaan yang berikutnya ini merupakan anak dari Kapitan August Tiahahu yang turut membantu Kapitan Patimura dalam perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1917. Martha Tiahahu adalah satu dari segelintir perempuan yang terjun ke medan perang secara langsung. Usianya yang masih muda tidak membuatnya gentar dan takut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-14 yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang biasa dikenal sebagai Bung Hatta adalah salah seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semangat patriotisme Bung Hatta tumbuh sejak ia masih muda. Dengan partisipasinya sebagai aktivis, anggota dari organisasi pergerakan nasional, hingga menjadi negarawan yang turut mendampingi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Yang ke-12 yaitu Soekarno.
Berbicara tentang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa sang proklamator kemerdekaan itu sendiri. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Asia yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara Pancasila yang kita gunakan saat ini. Bersama dengan Muhammad Soekarno merupakan tokoh penting yang telah menginspirasi Indonesia dalam perjuangan mencapai gerbang kemerdekaan. Selanjutnya yaitu Agus Salim. Di awal berdirinya Republik, Agus Salim memegang peran yang tidak kalah penting dibanding tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan lainnya. Namun, kiprah Agus Salim di tas politik kemerdekaan sudah jauh pada era kemerdekaan. Agus Salim merupakan salah seorang pemimpin organisasi Islam Agus Salim yang dikenal menguasai berbagai macam bahasa asing ini adalah seorang diplomat yang ulung. Itulah rekan tokoh pahlawan kemerdekaan Indonesia yang paling dikenal, yang amat berjasa dalam kemerdekaan bangsa dan negara. Semangat mereka memang patut dijadikan contoh dan teladan bagi anak cucu kita, agar Indonesia tidak pernah lagi menjadi tanah jajahan, serta menjadi negara maju di masa depan seperti yang diinginkan para pahlawan. Itu anak-anak tadi tentang video dari sikap-sikap kepahlawanan, juga peran-peran para pahlawan dalam mengusir penjajah. Jadi, setelah kalian menyaksikan video tentang pahlawan tadi, peranannya apa, tugas kalian adalah mencari informasi sikap kepahlawanan yang sudah kamu ketahui dan yang ingin kamu ketahui ya dari pahlawan nasional. Kemudian nanti kamu buat tabelnya, ya, kamu tuliskan sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh para pahlawan kita, dan sikap kepahlawanan apa yang ingin kamu ketahui dari pahlawan nasional. Nanti kalian tuliskan hasilnya di LKPD. Ya. Nanti kalian tuliskan hasilnya di LKPD. Kemudian beberapa siswa ya nanti mempresentasikan hasil pekerjaannya, di video dan dikirimkan ke Bu Yuli. Ada pertanyaan? Ya. Anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Dua, keberanian dan ketegasan. Lebih semangat, tepuk semangat. Semangat. Tetap harus semangat ya. Nah, tadi sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan yang pertama adalah mempunyai keberanian dan ketegasan ya. Para pahlawan kita berani apa tidak? Berani. Berani apa? Berani melawan penjajah ya. Yang kedua, sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan kita yang kedua adalah cinta tanah air. Mereka lebih mengutamakan tanah airnya daripada nyawanya ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Sikap kepahlawanan selanjutnya adalah rela berkorban. Mereka berkorban apa saja, Nana? Jiwa, raga, dan juga harta. Ya, demi siapa, anak-anak? Demi rakyat. Iya, demi bangsa Indonesia. Ya. Yang selanjutnya, sikap kepahlawanan selanjutnya yaitu Tanggung jawab tanggung jawab dan bersama. sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan. Kira-kira kamu bisa seperti itu, anak-anak? Ingat, kalau berani itu berani dalam hal apa ya? Berani dalam hal kebaikan tidak apa-apa, tapi kalau yang salah tidak boleh kita lakukan ya. Berani, keberanian misalnya disuruh menjadi petugas upacara, kamu berani tunjukkan ya. Rela berkorban, menolong teman, itu juga termasuk contoh sikap kepahlawanan. Ya, cinta tanah air, bagaimana kamu membuktikannya bahwa kamu cinta tanah air? Belajar dengan giat, ya. Selanjutnya, Ibu mempunyai gambar apa itu, anak-anak? Mobil. Mobilnya apa itu, anak-anak? Ya, itu adalah mobil Bung Tomo, ya. Coba perhatikan itu teksnya ya. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat
pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Nah, salah satunya adalah apa, Nana? Mobil ini ya. Mobilnya namanya apa ini? Mobil Bung Tomo ini? Kapitan. Iya, berjenis Opel Kapitan ini ya. G. Nah, mobil salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil-mobil yang ini ya adalah posisi kaca spion ya. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil ya. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion ya. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Kaca spion itu termasuk cermin apa, Nana? Jenis cermin apa kaca spion? Cermin cembung. Ya, kaca spion itu termasuk jenis cermin cembung. Nah, supaya kamu lebih mengetahui bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin-cermin, ya, dari jenis cermin, kalian simak dulu video berikut, nggih. Hai sobat, apa kabar? Dalam video kali ini, akan belajar cermin dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan pantulan yang ada di spion ini. Gambar ini menunjukkan sebuah truk yang ukuran aslinya sangat besar, namun dapat terlihat kecil. Bisa ya? Ya. Itu karena kaca spion cembung. Jadi, pantulan yang dihasilkan lebih kecil dari benda yang sebenarnya. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cekung, dan cermin cembung. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang bidang pantulannya datar. Cermin datar merupakan cermin yang sudah umum ada di rumah. Sifat bayangannya adalah tegak, kaya, dan sama besar. Yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulannya melengkung ke arah dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil atau senter. Kalau di rumah, kita dapat menggunakan cermin cekung pada sendok stainless steel. Bayangan yang ada pada cermin cekung terbentuk karena letak benda pada cermin. Jika benda dekat dengan cermin, maka bayangannya akan bersifat tegak, kecil, dan banyak. Dan jika benda jauh, maka bayangannya akan bersifat nyata dan terbalik. Dan yang terakhir adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bidang pantulannya melengkung keluar. Seperti yang telah disebutkan di awal, kita dapat menemukan cermin cembung pada kaca. Bayangan yang dihasilkan adalah daya, tegak, diperkecil. Sebagai praktik, kalian dapat melakukan percobaan tentang cermin. Perlu kalian siapkan adalah cermin datar, cermin cekung, atau dapat menggunakan sendok stainless steel bagian cekungan, dan cermin cembung yang juga dapat menggunakan sendok bagian cembungan atau kaca spion. Lakukan percobaan seperti gambar ya. Kemudian, tuliskan bayangan yang dihasilkan dari setiap cermin. Dengan begitu, kalian dapat memahami dan menyimpulkan sifat-sifat cahaya dengan hubungannya di kehidupan sehari-hari. Itulah pembelajaran kita dengan jenis cermin. Semoga video ini dapat bermanfaat ya, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, coba perhatikan dulu. Coba perhatikan ya. Ibu mempunyai jenis benda ini ya. Yang pertama, ada benda apa ini anak-anak? Tepian. Spion ya.
tadi kalau spion itu termasuk jenis cermin apa? Cermin cembung. Pinter Mbak Nadia. Spion adalah jenis cermin cembung ya. Kemudian benda yang kedua di bawah Bu Yuli adalah cermin apa ini? Cermin datar. Iya, Cermin datar. datar. Biasanya yang ada di rumah kalian ya, yang kalian gunakan untuk mengaca, bagaimana aku hari ini? Apakah penampilanku sudah ganteng apa belum? Ya, apakah penampilanku sudah cantik apa belum? Biasanya kamu menggunakan cermin datar. Yang ketiga, Bu Yuli mempunyai benda apa ini, anak-anak? Sendok. Sendok. Nah, sendok yang bagian depan ini adalah menunjukkan nanti berupa cermin cembung ya. Kalau dibalik seperti ini berarti kembali lagi ke cembung ya. Nah, nanti tugas kalian ya melakukan percobaan dengan 3 jenis cermin ini ya. Bagaimana bayangan yang dihasilkan dari ketiga cermin ini ya. Nah, nanti hasilnya kamu tuliskan di LKPD, kemudian kamu bacakan ya, dengan kamu direkam ya, minta tolong saudara-saudara kamu, minta tolong ayah dan bundamu untuk merekam hasil percobaan kamu ya. Dari sini ada pertanyaan, carilah bayangan yang dihasilkan cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung melalui percobaan, lalu tuliskan pada tabel seperti ini anak-anak. Cermin datar, bayangan yang dihasilkan bagaimana? Cermin cembung, bayangan yang dihasilkan bagaimana? Cermin cekung, bayangan yang dihasilkan bagaimana? Nanti kamu buat tabel seperti ini, kemudian kamu presentasikan, ya. Bacakan, kamu video dan videonya dikirim pada link WA grup, ya. Selanjutnya, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini, anak-anak? Menyenangkan. Menyenangkan sekali ya. Dari kalian tadi tidak tahu pahlawan-pahlawan yang kita miliki siapa saja, kalian menjadi tahu. Dari kalian tidak mengerti jenis-jenisnya, kalian juga akhirnya tahu jenis-jenis cerminnya. Terus apa lagi? Pahlawan dan tahu. Ya, tahu kita tahu jenis cekung, cermin cembung ya. Juga mengetahui sikap kepahlawanan yang ada tadi, nggih. Juga kalian. Nah, ini ya. Yang ketiga, sikap kepahlawanan yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tolong menolong. Tolong menolong, boleh ya. Belajar dengan giat, disiplin itu ya. Di sini ada pertanyaan? Boten. Sudah mengerti? Sudah. Nah, kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pahlawan dan sikapnya. Iya, pahlawan dan sikap kepahlawanan, pinter. Yang kedua, kita belajar tentang kita belajar tentang ya jenis-jenis cermin dan bayangan yang dihasilkan cermin tersebut. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sawi Ayu Rahmawati, kelas 4 nomor absen 20. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? 1. Pahlawan rela berkorban demi bangsa Indonesia. 2. Pahlawan tidak mementingkan urusan pribadinya. 3. Pahlawan bersifat tentang rasa terhadap sesama.
mengajarkan jenis macam-macam cermin dan bayangan yang dihasilkan. Jenis cermin datar. 1. Bayangan yang terjadi sama besar dengan benda. 2. Bayangan yang terjadi sama